PSIS Semarang tercatat memiliki utang operasional sebesar 45 miliar, akumulasi dari 3 tahun terakhir sejak 2023. Hal ini disampaikan oleh CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Mahesa Jenar Semarang di Normans Hotel Semarang, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Yoyo juga memaparkan langkah penyelesaian utang tersebut. Selain itu, RUPS menetapkan Hingga Panjaitan sebagai komisaris independen untuk memperkuat bidang hukum perusahaan. Direktur Utama Agung Buwono turut melaporkan kondisi keuangan klub untuk tahun 2023 dan 2024. Tanggungan ini muncul karena operasional klub yang terus berjalan selama 3 tahun terakhir. Sebagian besar utang ini telah ditalangi oleh keluarga saya sebesar 23 miliar, sementara sisanya ditanggung oleh pemegang saham lain dan pihak eksternal, ujarnya. Ia menjelaskan telah menyusun langkah strategis untuk melunasi utang, termasuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lama sesuai aturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mereka memiliki waktu 14 hari untuk memutuskan apakah bersedia menambah modal atau tidak. Jika tidak ada yang berminat, baru saham ini akan kami tawarkan kepada investor baru untuk melunasi hutang tersebut, ungkapnya. Yoyo mengungkapkan bahwa pemegang saham yang membantu melunasi utang akan diberikan kepemilikan sebesar 43% di PSIS. Jika ada pemegang saham yang membeli seluruh saham ini, dia otomatis akan menjadi pemegang saham mayoritas. Namun, prioritas utama kami tetap kepada pemegang saham lama untuk menjaga stabilitas perusahaan, imbuhnya. Yoyo juga menekankan bahwa langkah ini adalah momentum penting untuk membuat keuangan PSIS kembali sehat. Kami ingin menjadikan PSIS sebagai klub yang mandiri secara finansial dan tidak lagi bergantung pada bantuan pribadi atau pemegang saham tertentu, ujarnya. Dirinya menambahkan bahwa RUPS juga memutuskan bahwa laporan keuangan klub akan diaudit oleh auditor independen sebelum dilakukan RUPS lanjutan pada Februari mendatang. Setelah audit selesai, kami akan menggelar RUPS lagi untuk menentukan langkah konkret, termasuk penawaran saham kepada investor baru jika pemegang saham lama tidak berminat, pungkasnya. Panitia Pelaksana Panpel PSIS Semarang mewajibkan calon penonton derby Jateng melawan Persis Solo membawa KTP. Ketua Panpel, Agung Buwono, menyatakan hanya warga ber-KTP Semarang yang diizinkan masuk Stadion Jatidiri pada laga pekan ke-19 Liga 1, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Aturan ini sesuai regulasi Liga 1 2024/2025 yang melarang kehadiran supporter tim tamu. Screening ketat dilakukan sejak penjualan tiket yang hanya tersedia secara daring dan diperuntukkan bagi warga Semarang dan sekitarnya. Tiket hanya bisa dibeli akun yang ber-KTP Semarang. Kemudian, screening di gate, pintu masuk. Nanti, kami akan mengeluarkan aturan wajib membawa KTP. Nanti, kami akan screening di gate itu menunjukkan KTP dan bahkan gate tiket itu sudah by name, kata Agung saat ditemui di Semarang. Jadi, ketika nanti KTP tidak sesuai dengan tiket yang mereka bawa, tidak diperbolehkan masuk stadion. Itu bagian upaya dari Panpel untuk mencegah kebocoran-kebocoran terhadap supporter tamu nanti, agar tidak bisa masuk, tambahnya. Ketua Panpel PSIS, Agung Buwono, memastikan koordinasi dengan kepolisian telah dilakukan. Pengamanan ekstra, termasuk penyekatan di perbatasan, akan diterapkan untuk mengantisipasi potensi kedatangan supporter tim tamu. Pihak kepolisian akan melakukan penyekatan di perbatasan wilayah dari daerah Kendala, Kabupaten Semarang. Kemudian, tadi saya dengar sampai Grobogan, itu akan dilakukan penyekatan. Kemudian, di pintu Jatidiri, Semeru dan Karangrejo, mungkin sudah akan dilakukan screening identitas diri mulai dari gerbang itu, ungkapnya. Agung menyatakan jumlah tiket laga PSIS versus Persis masih menunggu rekomendasi kepolisian.
mengingat pertandingan ini tergolong berisiko tinggi. Jadi, kalau masalah tiket, kapasitas, dan izin penonton, itu kami serahkan ke kepolisian, katanya. PSIS Semarang tampaknya melakukan kesalahan dengan melepas dua pemain asingnya, Fernandinho dan Taufi Skandari, di putaran pertama Liga 1 2024. Setelah hengkang, karir keduanya justru meningkat. Fernandinho, gelandang serang asal Brasil, hanya mencatat 1 assist dari 9 laga, sementara Taufi Skandari, winger asal Afghanistan, gagal mencetak gol atau assist dalam 7 pertandingan. Kinerja mereka yang mengecewakan membuat PSIS melepas keduanya pada putaran kedua Liga 1 2024, meskipun sebelumnya digadang-gadang sebagai motor serangan tim. Hengkangnya Taufi Skandari dan Fernandinho dari PSIS Semarang sempat diwarnai kontroversi terkait isu gaji. Kini, keduanya menunjukkan peningkatan karir di klub baru. Fernandinho bergabung dengan Floriana di Liga Malta sejak tanggal 3 Januari tahun 2025. Ia mencetak gol debutnya pada tanggal 12 Januari tahun 2025 melawan Seoul-Kija Tiger. Sementara itu, Taufi Skandari pindah ke klub Hong Kong, Limen FC, pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Harga pasarnya naik dari 869 juta menjadi 1,3 miliar. Pemain timnas Afghanistan ini langsung menjadi starter dalam debutnya melawan Taipo, meski Limen kalah 0-1. Limen FC sebelumnya juga pernah diperkuat Ali Sesai, ex pemain PSIS dari musim Liga 1 2022.